Pernah nggak sih, kamu udah hidup super hemat? Kopi dikurangin, nongkrong dipilih-pilih, belanja mikir 3 kali. Tapi rasanya hidup tetap begitu-gitu aja. Kayak lari di treadmill. Capek, tapi pemandangannya nggak pindah. Iya, dan itu bikin orang mulai nyalahin diri sendiri. Mungkin aku kurang disiplin. Mungkin aku masih boros. Padahal belum tentu. Kadang masalahnya bukan kamu malas atau ceroboh. Kadang memang angka-angkanya terlalu sempit untuk bernapas. Nah, itu dia. Hemat itu penting. Jelas, penting. Kayak tambal ban di trail bike gue, kalau bocor ya mesti ditambal dulu. Kalau enggak ya makin parah. Tapi tambal ban bukan berarti motornya langsung ngebut ke puncak gunung. Dia cuma bikin lo bisa lanjut jalan. Itu analogi yang bagus. Hemat membantu kita bertahan, menahan kebocoran, mengurangi hal-hal yang nggak perlu. Tapi bertahan dan bertumbuh itu dua hal yang beda. Bertahan artinya kamu nggak tenggelam. Bertumbuh artinya kamu mulai bisa berenang ke tempat yang baru. Kadang kita dengar nasihat finansial yang nadanya gini. Kalau mau aman, ya harus lebih hemat. Oke. Tapi kalau penghasilanmu memang kecil, ruang geraknya tipis banget, mate. Misal pemasukan 3 juta. Buat kos, makan, transport, pulsa, bantu keluarga sedikit. Sisa yang bisa ditabung mungkin cuma 100 ribu, 200 ribu kalau lagi bagus. Itu pun kalau nggak ada kejutan. Nah, dan hidup itu penuh kejutan. Ada motor rusak, ada anak sakit, ada teman nikah, ada tagihan mendadak. Jadi, saat seseorang cuma bisa menyisihkan sedikit, bukan berarti dia gagal. Bisa jadi, dia sudah melakukan yang terbaik dalam struktur yang memang ketat. Ini penting banget didengar. Karena banyak orang capek bukan cuma secara uang, tapi juga capek secara batin. Mereka merasa, aku udah nahan diri terus, kenapa tetap nggak maju? Dan pertanyaan itu valid. Sangat valid. Iya, ada rasa sedih yang sering nggak diomongin. Saat kamu sudah merasa baik, sudah merasa dewasa, sudah mengorbankan banyak keinginan kecil, tapi hasilnya belum mengubah hidup secara nyata. Itu bisa bikin hati ciut. Dan di titik itu, hemat kadang berubah dari alat jadi identitas. Seolah-olah satu-satunya cara jadi orang bertanggung jawab adalah terus mengencangkan ikat pinggang. Padahal kalau ikat pinggang terus dikencengin, ya akhirnya susah napas juga. Agak dramatis, tapi ya begitulah. Enggak, itu pas. Karena kalau semua energi mental habis untuk mengurangi, kamu jadi kelelahan untuk membayangkan kemungkinan lain. Pikiranmu sibuk bertanya, yang mana yang harus dipotong lagi, bukan apa yang bisa dibangun dari sini. Jadi poin pertama mungkin sederhana, tapi ngena. Hemat itu membantu kamu bertahan hidup. Tapi hemat saja belum tentu cukup untuk naik kelas. Bukan karena kamu kurang niat, bukan karena kamu manja. Kadang, memang selisih antara pemasukan dan kebutuhan itu terlalu kecil untuk menghasilkan perubahan besar. Dan menyadari, itu bukan bentuk menyerah. Justru itu bentuk kejujuran. Kita nggak sedang meremehkan hidup hemat. Kita cuma sedang bilang, jangan minta satu alat melakukan semua pekerjaan. Obeng ya obeng. Dia berguna. Tapi dia bukan palu, bukan bor, bukan seluruh kotak perkakas. Kalau kita lanjut sedikit, ada hal yang sering bikin banyak orang merasa tertinggal. Kenapa ya nasihat untuk orang yang uangnya pas-pasan seringnya hemat? Tapi nasihat untuk orang yang sudah punya uang justru investasi. Kedengarannya nggak adil ya? Iya, bener. Kayak satu kelompok disuruh ngerem terus, sementara kelompok lain disuruh nambah kecepatan. Dan ya, memang karena posisi startnya beda. Orang yang lagi kekurangan uang biasanya fokus pada satu hal. Gimana caranya bulan ini lewat dulu? Itu mode bertahan hidup. Dalam mode bertahan hidup, otak kita mencari pengurangan risiko. Mana yang bisa ditekan? Mana yang bisa ditunda? Mana yang bisa dihindari? Sangat masuk akal. Kalau perahu lagi bocor, kamu nggak mulai mikir dekorasi kabin. Kamu sibuk menimba air. Sedangkan orang yang udah punya bantalan, punya tabungan, atau punya aset kecil buat mulai, fokusnya geser. Mereka bukan cuma mikir pengeluaran, mereka mikir pertumbuhan. Uang ini bisa ditaruh di mana supaya berkembang? Aset ini bisa menghasilkan apa? Itu beda permainan, Mate. Beda lapangan.
Dan ini bukan semata soal jumlah uang, ini juga soal ruang mental. Saat kebutuhan dasar relatif aman, seseorang punya kapasitas untuk berpikir lebih panjang. Bisa ambil keputusan yang hasilnya nggak instan, bisa sabar, bisa menunda hasil hari ini demi pertumbuhan nanti. Sedangkan kalau hidup lagi sempit, keputusan finansial sering jadi super pendek jaraknya. Bukan karena nggak visioner, tapi karena tagihan datang lebih cepat daripada rencana 5 tahun. Susah mikirin panen kalau tiap hari masih rebutan air, ya kan? Persis. Jadi waktu kita melihat orang kaya disarankan investasi, lalu membandingkannya dengan diri sendiri, penting buat sadar. Saran itu lahir dari kondisi yang berbeda. Yang satu diminta menjaga agar tidak jatuh. Yang satu lagi, diajak memanfaatkan modal supaya tumbuh. Makanya aku suka memisahkan dua mode ini. Mode bertahan hidup dan mode berkembang. Di mode bertahan hidup, kemenangan itu sederhana. Tagihan aman, kebutuhan dasar terpenuhi. Ada sedikit ruang napas. Di mode berkembang, kemenangan mulai berubah. Aset nambah, penghasilan pasif, istilahnya kadang dibesar-besarkan sih, tapi intinya uang mulai kerja juga. Dan kadang orang merasa malu karena masih ada di mode bertahan hidup. Padahal itu bukan aib, itu fase. Fase yang berat, melelahkan, kadang bikin kepala ramai, tapi tetap fase yang valid. Betul. Dan jujur ya, menyuruh orang di mode bertahan hidup untuk langsung fokus investasi tanpa lihat realitas mereka, itu kayak nyuruh orang naik tangga, padahal dia lagi nyari lantai yang nggak runtuh. Bisa, mungkin, tapi nasihatnya nggak nyambung. Sementara, menyuruh semua orang cukup dengan hemat saja juga nggak lengkap. Karena orang yang sudah punya sedikit modal perlu strategi lain. Mereka perlu belajar menumbuhkan aset, bukan cuma menahan pengeluaran. Jadi sekali lagi, ini bukan siapa yang lebih pintar. Ini soal strategi yang cocok dengan posisi saat ini. Dan mungkin kalimat paling pentingnya gini. Kalau kamu sekarang masih fokus mengurangi pengeluaran, itu bukan berarti kamu tertinggal. Tapi, kalau kamu ingin hidup berubah, suatu saat fokus itu perlu bergeser. Dari sekedar mengamankan hari ini, ke mulai membangun besok. Iya, karena berkembang butuh energi yang berbeda. Bukan cuma disiplin menahan diri, tapi keberanian melihat kemungkinan. Kadang kecil dulu, kadang pelan. Tapi arah pikirnya berubah. Bukan hanya apa yang harus aku kurangi, melainkan juga apa yang bisa aku tumbuhkan. Nah, di titik ini gue pengen bilang sesuatu yang mungkin sederhana, tapi buat sebagian orang rasanya kayak nafas pertama setelah lama nahan dada. Mungkin masalahmu bukan kurang disiplin. Mungkin strateginya aja yang memang terbatas. Dan itu beda sekali. Karena saat kita berpikir masalahnya ada pada karakter, kita jadi penuh malu. Aku nggak becus. Aku selalu gagal. Tapi saat kita melihat ini sebagai soal strategi, ada ruang untuk bergerak. Oke, kalau alat yang dipakai sekarang cuma bisa membawa sampai sini, alat apa lagi yang perlu ditambahkan? Hemat tetap dipakai, jelas. Kita nggak buang itu. Tapi jangan berhenti di sana. Mulai buka pertanyaan yang mungkin dulu terasa menakutkan. Gimana caranya nambah pemasukan? Ada peluang baru nggak? Ada skill yang bisa dipakai? Ada kerjaan sampingan, proyek kecil, jasa, atau langkah yang bikin pemasukan nggak cuma datang dari satu pintu? Aku suka kata pintu, karena seringkali kita hidup seolah cuma punya satu pintu masuk uang, lalu panik saat pintu itu seret. Mungkin kita belum bisa membangun 5 pintu sekaligus. Nggak apa-apa. Tapi mulai mencari satu celah baru saja sudah mengubah rasa dalam diri. Dari rasa terjebak menjadi rasa punya pilihan. Dan pilihan itu mahal nilainya, bahkan sebelum hasilnya besar. Karena begitu kamu sadar ada kemungkinan nambah, pikiranmu nggak cuma sibuk motong. Kamu mulai nyusun, mulai nyari, mulai lihat diri sendiri sebagai orang yang bisa membangun, bukan cuma menahan. Itu perubahan psikologis yang besar, sangat besar. Dari semoga bulan ini cukup, menjadi apa langkah kecil yang bisa kubuat supaya bulan depan sedikit lebih longgar. Bukan optimisme palsu, bukan motivasi yang teriak-teriak, tapi harapan yang lebih dewasa. Kadang langkahnya memang kecil banget. Kecil sampai rasanya kayak, masa ini ngaruh. Tapi ya, trailback juga beres bukan cuma karena satu komponen mahal.
Kadang justru karena baut kecil yang pas di tempatnya. Itu analogi bengkel banget, maaf ya. Enggak, justru bagus. Karena hidup juga begitu. Kita terlalu sering menunggu solusi besar, padahal perubahan sering datang dari strategi yang lebih pas. Bukan lebih keras, lebih pas. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu capek karena merasa sudah hemat tapi belum juga tenang, tolong jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi kamu sedang memeras alat yang fungsinya memang cuma untuk bertahan. Dan sekarang, pelan-pelan, kamu perlu alat lain buat tunggu. Mulai dari pertanyaan yang jujur, bukan pertanyaan yang menghukum, bukan kenapa aku selalu begini, tapi strategi apa yang belum kucoba? Peluang kecil apa yang selama ini kulewatkan? Bagaimana caranya memberi hidupku sedikit ruang berkembang? Karena pada akhirnya, hemat itu alat, bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah hidup yang lebih lega, lebih stabil, lebih punya pilihan. Dan, kalau alat lama cuma sanggup bikin kamu bertahan, ya mungkin sekarang waktunya nambah alat, bukan nambah rasa bersalah. Iya, sedikit demi sedikit, dengan kepala yang lebih lembut ke diri sendiri, dengan strategi yang lebih luas, dengan keberanian untuk percaya bahwa hidupmu bukan harus selamanya di mode bertahan. Sip. Kayaknya itu tempat yang pas buat berhenti hari ini. Bukan karena obrolannya selesai total, tapi karena rasanya masih ada yang bisa kita kupas lagi lain waktu. Setuju. Makasih udah nemenin obrolan yang agak pelan, agak dalam ini. Sampai ketemu lagi, Lachlan. Sampai ketemu lagi, Simon. Jaga diri baik-baik ya. Bye.